warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Rais Salam. Yang saya hormati seluruh orang tua. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, tetapi tidak mengurangi cinta dan hormat saya kepada orang tua. Yang saya muliakan juga Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kemis Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya muliakan juga Kanda Haji Ajis Muslim dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Mari sama-sama kita mulai pengajian dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wa Hajjah Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Haji Nur, dan semua jamaah Kiai Haji Dadang Mukhlis, para guru-guru kita, jamaah kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni Allah. Dan ini ada infak dari hamba Allah diniatkan untuk Hajjah Nimah binti Haji Abu Bakar bin Haji Jamhari Hamjaroh bin Unin. Mudah-mudahan semua dosanya diampuni Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ini juga alhamdulillah ada infak rutin dari jamaah Mushola Al-Falah sebesar 3.200.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang telah berkontribusi diampuni dosanya, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, dan diberikan rizki yang lebih banyak yang halal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca ayatul bismillah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du.
syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mau ngomong itu tadinya. Udah keduluan sama Bang Haji, ada sama aja. Tapi saya girang dan saya yakin bahwa Bapak yang hadir juga girang ya. Ya, karena kita memperingati hari lahir Nabi kita. Mudah-mudahan dapat syafaat semuanya. Saya juga terima kasih kepada jamaah malam Kamis yang berkontribusi. Saya ya bangga sekaligus haru dengan jamaah kita ini. Perhatiannya luar biasa sama guru dalam hal apapun, maulid, infak dan lain sebagainya. Sarung, kalender itu saya benar-benar bangga dan terharu. Ini bukti kecintaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa di surga bersama-sama. Saya juga tuan rumah, walaupun maulid diadakan oleh Bang Haji Ajis dan tim, tapi tempatnya di tempat saya. Ya tentu banyak hal yang kurang pantas, kurang enak, kurang layak. Jadi saya juga minta maaf. Yang nggak hadir nggak apa-apa, saya maklumin. Apalagi Ustadz Mahfud kemarin udah japri, sakit katanya matanya. Kita doain biar sembuh. Amin. Tapi itu mata kalau ngeliat yang glowing Pak, parah sih. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai pembahasan tidak boleh melamar janda yang masih dalam masa iddah dengan terang-terangan. Tapi kalau sekedar sindiran boleh gitu ya. Sekarang lanjutannya. Wan nisa'u ala durbaini sayyibatun. Ulang. Wan nisa'u ala durbaini sayyibatin wa abkarin. Wan nisa'u wanita itu ala durbaini terbagi menjadi dua. Ada sayyibatin rupane dua niku. Sayyibat itu orang yang sudah tidak perawan, itu namanya sayyibat.
kebanyakan orang atau kebanyakan ustadz mengartikan sayyibat itu orang yang janda, yang sudah janda. Tapi dalam fikih sayyibat itu lebih tepatnya orang yang sudah tidak perawan, walaupun dia masih gadis. Kenapa kok orang zaman dulu itu mengartikannya janda? Karena orang zaman dulu jujur-jujur. Orang hilang perawannya kalau udah jadi janda. Nah, maka disebutlah janda, hilang perawannya. Tapi kalau sekarang belum kawin udah banyak yang kagak perawan. Belum kawin udah banyak yang kagak perawan. Dan itu tetap bahasa Arabnya sayyibat atau sayyib. Orang yang sudah tidak perawan. Kalau zaman dulu yang dimaksud dengan sayyib, kenapa diartikan janda? Karena orang yang sudah tidak perawan itu apa namanya? Janda. Ketika dia sendirian ya, ketika dia sendirian. Nah, kalau punya laki ya udah pasti iya. Ya, ketika dia sendirian, nggak ada lakinya. Wa abkara, dan juga gadis atau perawan. Jadi perempuan itu ada dua. Wasayyibu manzalat bikaratiha bikaratuha biwat'i halalin aw haramin. Nah, ini ada keterangannya. Wasayyibu, yang namanya sayyib, perempuan sayyib adalah man itu wanita zalat yang telah hilang bikaratuha keperawanannya, biwat'in sebab wati itu persetubuhan. Halalin, baik watinya itu halal, persetubuhan yang halal, berarti dia sudah punya suami awalnya. Terus suaminya mati atau cerai, nah itu namanya sayyib, udah nggak punya keperawanan lagi. Dan statusnya apa? Janda. Aw haramin, atau persetubuhan yang haram. Berarti kan berpotensi dia belum punya laki juga bisa. Pacaran kebuatan berani, terus terjadi persetubuhan, padahal dia statusnya masih gadis. Nah, itu disebutnya sama sayyib. Sayyib kebanyakan ngartiin janda. Janda itu sayyib namanya, yang sudah hilang keperawanannya. Wal bikru, sedangkan perawan itu aksuha, kebalikannya. Artinya orang yang keperawanannya itu masih ada, belum tersentuh sama sekali. Kenapa kok di fikih dijelaskan orang sayyib atau janda dan juga bikr perawan? Nah, ini alasannya. Wal bikru, fal bikru. Adapun perawan, ya juzu itu diperbolehkan lil abi, bagi bapaknya, orang tua kandung, ayahnya, wal jaddi, dan kakeknya, inda hadamil abi, ketika tidak adanya bapak, bapaknya sudah meninggal dunia, ada bapaknya bapak, berarti kan engkong, wali. Diperbolehkan apa? Ijbaruha ay al-bikru, memaksa. Ijbaruha ay ijbarul bikri, memaksa perawan itu untuk menikah dengan pilihan bapaknya atau kakeknya. Tuh, dengan catatan nggak boleh sembarangan. Lelaki yang mau dikawinkan dengan perempuan itu laki-laki yang baik, soleh, hafal Quran, akhlaknya bagus, misalnya contoh ini. Kemudian punya kemampuan untuk menafkahi perempuan. Terus perempuan ini kagak mau sama pilihan bapaknya, itu bapaknya berhak untuk memaksa. Karena bapaknya sudah mencarikan yang terbaik. Itu khusus kalau perempuannya perawan. Nah itu. Jadi wanita ada dua, ada perawan, ada sayyib, dan ada bikr. Kalau perawan, orang tua boleh nyariin. Neng, bapak udah punya calon buat kamu. Orangnya lumayan ganteng, cakep, akhlaknya bagus. Apalagi dia hafal Quran, misalnya ini contoh.
Kagak hafal Quran juga nggak apa-apa. Dia juga ekonominya lumayan mapan. Bapak rasa ini jodoh terbaik buat kamu. Mau ya? Tuh. Terus wadon ini nggak apa. Saya udah lama pacaran. Sama siapa? Lah itu demenan saya. Ya Allah neng. Orang kayak gitu. Tuh. Kita nggak usah nyebutin, ntar ada yang pas lagi. Tersinggung. Nggak usah nyebutin kalau jelek mah. Ntar ada yang guru ngomongin gua itu. Padahal kagak. Begitu disebutin sifat-sifatnya dia pisan, dia tersinggung. Ya Allah neng orang kayak gitu. Apa yang diharapin? Nah gitu. Ya udah, intinya nggak cocok deh itu laki-laki itu. Terus bapaknya ngomong, "Bapak nggak mau, bapak nggak ridho, nggak seneng kalau kamu sama dia." Itu boleh. Karena pilihan bapaknya ya lebih baik. Pilihan bapaknya itu kufu namanya. Kufu. Nah kalau sebaliknya, perempuan itu tidak jadi anak durhaka kalau nolak. Pak, ini calon saya mau kenalin sama bapak. Siapa? Ustadz Pak, orangnya soleh, rajin ke musola. Bedemenan sama ustadz. Paling kawin mas kawinnya beduk sama pisang. Babanya itu, babanya. Udah, bapak udah punya calon bakal kamu. Siapa Pak? Ini ada pokoknya. Ternyata mengaku bujangan, ternyata cucunya segudangan gitu tuh. Ada lagunya. Siapa yang nyanyi itu? Siapa yang nyanyi? Saya barusan nih. Anggun bagaimana? Orang saya yang nyanyi Anggun. Itu barusan saya yang nyanyi. Anggun C. Sasmi. Ya lagunya iya dia dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi. Orang Indonesia yang kawin dengan orang mana? Orang Perancis dan tinggal di Perancis. Ya, nggak punya TV sih jadi kagak tahu. Tuh. Anaknya, Pak, ini nggak bisa saya terima. Menurut saya, suami saya jauh lebih baik, Pak. Dia primus. Apa itu teng primus? Pria musola. Nah, terus anaknya nolak pilihan bapaknya. Anaknya tidak durhaka. Tidak, karena tidak kufu. Yang dibawa sama bapaknya itu tidak kufu. Titik, paham ya? Tapi kalau perawan, kalau sayyib, orang yang sudah hilang keperawanannya, nggak bisa bapaknya maksa. Udah nggak bisa, ya udah sesuai pilihan dia. Sayyib. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kalau perawan dipilihin sama bapaknya ditanya, itu cukup dengan diam. Berarti as-sukut yadullu 'alan na'am. As-sukut yadullu 'alan na'am. Ya, catat ini. Diam itu menunjukkan ho'oh. Ho'oh, mau. Namanya perawan masih malu-malu. Neng, bapak punya jagoan ini. Bakal kamu ganteng, cakep, soleh, ekonominya juga lumayan. Mau nggak sama dia? Diam. Berarti dia mau. Kalau dia ketawa, berarti mau. Kalau dia nangis, berarti mau. Kalau dia guling-guling, jerit-jerit, berarti gila. Bener ini. Kalau dia tertawa, tersenyum, tertawa kecil, berarti mau. Kalau menangisnya hanya meneteskan air mata, itu juga mau. Karena bisa jadi saking bahagianya haru dia bakal dapat suami yang baik pilihan ayahnya. Ya tapi kalau dia menolak, ya tentu dengan bahasa tolakan. Jadi kalau perawan nggak mesti dia jawab, ya Pak saya mau. Nggak, diem aja sudah menunjukkan iya. Tapi kalau sayyib itu harus ada jawaban tegas, baik dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Nutqan wa isyaratan. Nutqan itu ucapan artinya bagaimana? Oh neng, udah dah,
Kemarin laki yang pertama emang begitu, udah kagak jodoh kali. Kurang tanggung jawab, meneganjen banget. Ini mana ada cakepan ini neng, soleh, bener, mau ya? Ya terus iya pak saya mau. Itu karena bukan perawan. Harus ada jawaban atau isyarat. Manggut berarti iya, kalau goleng berarti kagak. Kalau iya iya, kalau enggak enggak. Itu perbedaan antara janda dan perawan. Suka janda apa perawan? Titik. Itu kalau ilmu balaghah disebutnya min zikril kulli wa iradatil juz'i. Jangan tersinggung. Suka janda apa perawan? Itu yang saya maksud. Yang saya tanya semuanya, tapi yang saya maksud cuma satu orang sebetulnya. Itu namanya min zikril kulli wa iradatil juz'i. Dalam ilmu balaghah. Lah kok tahu? Ada min zikril juz'i wa iradatil kulli. Ada yang min zikril kulli wa iradatil juz'i. Ilmu balaghah disebutnya ilmu bayan namanya. Dulu saya pernah bolos satu kelas. Satu kelas bolos karena nggak ada gurunya. Ketahuan sama kiai saya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasan Fauzi. Nah, beliau ngajar balaghah. Begitu sekolah masuk, yang ditunjuk saya doang. Satu. Ini Budi nih. Bolos ini kemarin. Kalau nggak ada gurunya jangan bolos Budi. Diam-diam di kelas. Padahal yang bolos satu kelas. Tapi yang disebut satu. Kalau saya marah atau saya protes, nilai saya ntar 4 atau merah. Loh kiai kan yang bolos bukan saya doang. Bodoh berarti saya. Ini ilmu lagi ilmu balaghah. Kiai itu nguji. Kita udah paham itu namanya min zikril juz'i wa iradatil kulli. Yang disebut cuma satu, tapi maksudnya adalah semuanya. Tapi yang disebut cuma saya doang. Ada juga min zikril kulli wa iradatil juz'i. Contoh ayat Al-Quran. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu takut dengan suara petir, maka mereka memasukkan jari-jarinya. Apa mungkin 10 jari bisa dimasukin ke kuping? Nggak mungkin. Ini disebut semuanya, tapi yang dimaksud sama Allah adalah satu jari doang. Ini namanya min zikril kulli wa iradatil juz'i. Sama saya tanya, bapak-bapak suka janda apa perawan? Ini kan yang saya sebut semua nih, yang saya tanya nih. Yang saya maksud cuma satu, udah. Gitu. Siapa guru? Udah tahu. Lagi GR banget. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ayat ada paslun. Selesai. Wal muharramatu. Kita sudah bahas tentang wali, saksi, perawan atau janda. Sekarang kita bahas tentang wanita-wanita yang mahram. Apa itu mahram? Wanita yang tidak boleh dinikahi. Nggak boleh. Ada kalanya mahram itu lil abadiyyi, untuk selamanya tidak boleh dinikahi. Ada kalanya sementara atau ada satu sebab. Apabila sebabnya itu hilang, maka diperbolehkan menikah dengan wanita yang asalnya tidak boleh. Ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ini. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kholatukum, dan seterusnya itu. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ayat Al-Qur'annya surat An-Nisa. Kemudian dari surat An-Nisa itu ditelurkan ke dalam kitab fikih. Ini kita bahas. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, artinya mahram bin nassi, berdasarkan ayat Al-Qur'an, nas Al-Qur'an, arba'a asyrata, itu ada 14. Sab'un bin nasabi, yang 7 sebab hubungan darah atau nasab, tidak boleh menikah.
Yang pertama al-ummu dengan ibu kandung, tidak boleh. Terkayak Sangkuriang menikah dengan ibu kandungnya sendiri. Ya benar ya cerita Sangkuriang. Tidak boleh. Ibunya cakep banget, ibu sendiri nggak boleh. Haram hukumnya dan tidak sah. Wa in alat ke atas, ibu tidak boleh. Apalagi ibunya ibu, ibunya ibu, seterusnya haram semuanya untuk dinikahi. Kemudian yang kedua ada 7. Wal bintu wa in safulat. Bintu artinya anak kandung kita sendiri, tidak boleh. Zaman Umar bin Khattab itu ada orang Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Punya anak gadis ada 6. Ada beberapa yang sudah dipinang oleh laki-laki lain dan diterima. 1, 2, 3, 4, 5 dipinang, diterima. Kecuali anak gadis yang ke-6. Paling cantik, paling pinter, paling menarik. Dilamar sampai kagak diterima. Itu Majusi, itu namanya Bahram al-Majusi. Namanya Bahram al-Majusi. Akhirnya orang nanya, kenapa sih Tuhan? Kok anak Tuhan yang ke-6 yang paling cantik itu tidak pernah diterima ketika dilamar orang? Dia bilang karena mau saya nikahin sendiri. Majusi. Kawin beneran sama anaknya. Bikin pesta megah-megahan. Orang terkaya, Bahram al-Majusi. Bikin pesta megah-megahan. Kemudian ketika dia sedang asik mengadakan pesta, datang seorang wanita parubaya. Wah lah, sekitar umur 50-60. Bawa baki atau nampan di tangan kanannya, bawa obor tangan kirinya. Sampai gerbangnya Bahram, itu ditiup obornya. Dia balik lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali diperhatiin sama Bahram. Akhirnya diikutin. Begitu diikutin, kemudian perempuan itu masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan ketemu ada rumah yang mau rubuh. Di dalamnya ada 5 anak yang sedang menangis. Ditanya sama Bahram, "Ibu, maaf. Ibu ini siapa?" Datang sampai gerbang saya, bawa nampan, bawa obor, ditiup obornya. Balik lagi. Ini rumah siapa? Dan ini anak-anak menangis, anak siapa? Dia bilang, "Tuan, saya ini janda yang ditinggal mati oleh suami. Rumah ini rumah saya. Dan anak-anak yang menangis itu anak-anak saya, anak yatim. Mereka kelaparan karena sudah berhari-hari tidak makan. Saya dengar Tuhan sedang mengadakan pesta. Pasti banyak makanan di rumah Tuhan. Makanya saya ingin nyenengin anak yatim saya. Saya datang, saya mau minta makanan buat anak saya. Tapi ketika sampai depan gerbang rumah Tuhan, obor itu saya matikan. Karena saya malu sama Allah. Saya wanita muslimah, sementara Tuhan adalah lelaki Majusi. Saya malu sama Tuhan saya. Tuhan yang Majusi saja dapat rezeki dari Tuhan saya, Allah. Masa saya harus meminta orang yang tidak menyembah Tuhan saya, sementara saya yang menyembah Tuhan saya? Terus Bahram nunduk, dia pulang. Lalu dia bilang sama anak buahnya, benarkan, perbaiki rumah wanita itu sampai layak, jangan sampai rumah itu rubuh menibani anak-anak yatimnya. Berikan makanan yang banyak dan enak untuk wanita itu. Nah, berita ini terdengar ke telinga Rasulullah. Terus Rasulullah mengutus oleh Umar ibn Khattab, sampaikan kepada Bahram al-Majusi Umar bahwa dia yang Majusi, yang nyembah api itu dirindukan oleh surga. Dirindukan sama surga. Kenapa dia dirindukan sama surga? Karena ada kepedulian terhadap anak yatim yang lagi kelaparan. Ada kepedulian terhadap rumah anak yatim yang mau rubuh.
dirindukan sama surga. Terus Bahram menangis. Apa betul itu Umar? Betul. Rasulullah menyampaikan salam kepadamu, kamu dirindukan surga. Tapi kamu cuma dirindukan, gak bisa masuk surga. Kenapa saya gak bisa masuk surga? Karena masuk surga itu harus ada tiketnya. Apa tiketnya Umar? Ngucapin 2 kalimat syahadat. Begitu dia ngucapin 2 kalimat syahadat, resmi dia menjadi pemeluk agama Islam. Dia meninggal dunia, baru mati udah disambut bidadari. Karena kepeduliannya terhadap anak yatim. Masya Allah. Nah, dia nikahin anaknya sendiri. Dan itu dalam Islam jelas satu larangan. Haram hukumnya. Wa in safulat, ke bawah. Anaknya anak kita. Berarti cucu perempuan. Begitu seterusnya. Tidak boleh. Haram. Kalau agama lain ya kita nggak usah bahas. Amal makhluqatu. Adapun wanita yang terlahir mimma'i zina, dari hasil perzinahan, fatahillu lahu 'alal asai lakin ma'al karahati, maka itu boleh dinikahi walaupun makruh. Ya Allah, ntar saya jelasin. Saya baca dulu. Ya. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladu aminaz zina. Adapun ibu yang melahirkan anak zina, berarti anaknya laki-laki, itu selamanya tidak boleh menikah dengan anaknya. Gini, bapak tidak boleh menikah dengan anak gadisnya, selamanya nggak boleh. Wa in safulat, ke bawah cucu-cucu juga tidak boleh. Kalau anak gadisnya itu melalui perkawinan yang sah. Ali nikah dengan Zainab, punya anak namanya Fatimah. Nah berarti ini anaknya Ali. Sampai kapan juga nggak boleh Ali menikah dengan Fatimah, karena anaknya. Sebab Ali dan Zainab menikah dengan sah. Kalau anak perempuan itu terlahir hasil perzinaan seseorang, maka yang berzina, bapak yang menzinai perempuan, itu boleh menikah dengan anak yang hasil zina itu. Tapi makruh. Saya buat contoh. Si A berzina dengan B. Nauzubillah. Terus si B ini hamil, tidak dinikahi oleh A. Sampai gede masa kandungannya, keluar anak perempuan anaknya, namanya C lah katakan. Bukan anaknya A, si C itu. Tidak bisa disebut anaknya A, walaupun A yang berbuat sama B. Kenapa? Karena tidak melalui proses pernikahan. Gede, si C ini cantik. Kemudian berkenalan dengan A. Tuh. Kawinlah A sama C. Padahal hasil persetubuhan A sama B ibunya. Tapi karena tidak melalui proses pernikahan, si C kawin sama A. Itu dalam Islam hukumnya boleh dan sah, tetapi makruh. Karena anak zina tidak bisa disebut anak kandung. Nah kalau tidak bisa disebut anak kandung, berarti status anak zina itu orang lain, tidak punya nasab. Nah penting lagi untuk dipahami. Kenapa kok makruh? Karena diapa-apain, walaupun C ini bukan anaknya A secara agama, tetapi dia terlahir dari spermanya A. Itu dalam ilmu IPA atau ilmu biologi disebutnya innocent. Innocent. Nah, innocent itu satu darah. Perkawinan satu darah antara bapak biologis, bukan bapak agama, bapak biologis karena dia yang menelurkan spermanya. Paham ya?
itu akan melahirkan anak-anak yang cacat. Nauzubillah. Baik cacat mental ataupun cacat fisik. Perkawinan sedara bahaya sekali. Paham ini? A pacaran sama B. Terlalu berani B-nya hamil, tapi A tidak. Menikahinya nggak tanggung jawab, kaburlah dia kemana tahu. Terus si B punya anak, C perempuan. C ini ketemu sama A, terus dia kawin. Padahal udah dikasih tahu sama ibunya, itu bapakmu. Dulu kamu lahir tuh ibu dibundingin sama dia. Nah lahirlah kamu. Tapi karena ibu kagak dinikahin, statusnya orang lain. Bukan ayah kandung dalam agama. Nikah saya sama dia boleh bu? Jangan nak, tidak baik. Enggak, saya udah terlanjur cinta. Kawin juga dia. Itu pernikahannya sah dan boleh. Tetapi apa? Makruh. Ini disebut dengan nikah inosen. Nanti kalau punya anak dikhawatirkan karena perkawinan sedara. Perkawinan sedara, anaknya itu bisa menjerumus kepada kecacatan mental. Ya ada, bapak-bapak boleh buka di Google itu, perkawinan sedara. Lihatlah hasil anaknya. Nauzubillah. Yang di sini jangan diomongin. Ya, pokoknya nanti lihat aja di Google. Kalau nggak salah di luar negeri itu bahkan dibuat film itu. Dibuat film. Jadi lihat bagaimana anak-anaknya. Lihat kan kita sekarang udah canggih, ada teknologi HP, komputer atau laptop, nanti dibuka lah di YouTube atau di Google. Apa dampak negatif perkawinan satu darah atau inosen? Nanti akan muncul deh itu gambar-gambar anak-anaknya. Saya nggak usah nyeritain kayak apa cacat mental itu kayak bagaimana. Di luar negeri ada. Iya Pak. Apa benar guru? Suara perempuan termasuk aurat? Nah, itu nanti itu belum kita bahas ya. Sabar. Nanti akan kita bahas. Jadi yang menyebabkan makruh karena bisa menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap anaknya. Jangankan perkawinan sedara, perkawinan sepupu itu makruh. Tapi boleh. Saya buat contoh begini. Saya punya anak perempuan. Tiga-tiganya perempuan. Bang Haji Ajis punya anak laki-laki 2. Anak saya kawin sama anaknya Bang Haji Ajis. Itu boleh. Boleh, sah. Tetapi makruh. Terlalu dekat. Itu makruh. Apalagi satu darah. Ini bisa menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif. Nah kalau di dalam kitab-kitab fikih diterangkan anak yang kawin hubungannya terlalu dekat. Saya punya anak perempuan, Bang Haji Ajis punya anak laki-laki. Istrinya Bang Haji Ajis itu empok kandungnya istri saya. Berarti kan terlalu dekat. Anaknya dia sama anak saya. Terus kawin. Di kitab fikih itu disebutnya anaknya akan hazil. Hazil itu sulit berkembang pertumbuhan badannya. Dan juga maaf, anak ini akan bodoh terbelakang. Terlalu dekat. Ini dikhawatirkan. Kalau kemudian tidak terjadi ya alhamdulillah. Tapi dikhawatirkan semacam itu. Tapi kalau inosen, perkawinan sedara, itu bisa dikatakan 90% pasti benar. Akan dampak negatif, kecacatan mental, atau kecacatan fisik. Terkait pertanyaan Bapak tadi, apakah suara perempuan itu termasuk aurat? Saya menjawab tidak. Menurut saya tidak. Tidak. Karena suara itu bukan sesuatu yang dilihat. Jadi bukan aurat. Bukan aurat. Wanita suaranya bukan aurat. Bukan. Dan ini bisa dibuka dalam kitab-kitab fikih. Bisa dibuka. Tapi kalau kita mendengar alunan suara wanita yang mendayu-dayu, kemudian timbul syahwat dari diri kita, ya periksa diri sendiri. Periksa diri sendiri. Masa ilok kita dengerin lagu LP Pecah 1000, 7 Sumur. Nah, terus apa lagi?
Cinta benang emas, ya tak mungkin. Baik. Nah, kalau misalnya kejadian itu takdir dari Allah atau memang perbuatan manusia? Semua sebetulnya semua itu takdir Allah. Semua yang terjadi itu takdir Allah. Dalam bahasa Al-Quran, kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Apapun yang terjadi di muka bumi ini itu takdir Allah. Jarum jatuh, takdir Allah. Gempa bumi, takdir Allah. Daun yang jatuh ke bawah dari tangkainya, itu pun takdir Allah, kehendak Allah. Tetapi ada patokan dalam ilmu tauhid. Muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yardha bil mihali. Allah sudah membekali kita apa? Akal dan hati. Akal dan hati ini modal utama manusia untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Sekarang begini, sebelum terjadinya perzinahan laki-laki dan perempuan ini tahu nggak kalau itu hukumnya dosa? Pasti tahu. Akalnya dan hati nuraninya menolak apa tidak? Menolak, itu pasti. Tapi kemudian terjadi juga, maka takdir kebaikan Allah dikalahkan dengan takdir keburukan. Bukan takdir keburukan Allah, setan yang menyebabkan dia menyimpang. Dan Allah membiarkan itu. Kenapa Allah membiarkan? Karena Allah sudah memberikan pilihan kepada hambanya. Perbuatan baik dan buruk kamu pilih sendiri. Ketika kita milih yang buruk, berarti takdir kebaikan yang mestinya kita pilih itu dikalahkan dengan takdir keburukan pilihan kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, walakin laisa yardha bil mihali. Allah enggak ridho. Karena Allah tidak ridho, maka dampak negatifnya akan sangat banyak. Gitu ya Pak ya? Banyak sekali. Kita mau mabok nih, contoh. Ini air udah di depan kita, bir. Hati kecil kita mengatakan halal apa haram? Pasti haram. Sebodohnya orang pasti tahu bahwa arak itu haram. Kalau dia muslim, kalau dia non muslim enggak kita omongin. Saya punya abang itu anggota Kopassus. Tinggalnya Jalan Satya 7, Cijantung. Abang saya, baret merah. Itu kalau lagi latihan perang bareng sama tentara luar, tentara-tentara elit. Kata abang saya itu bangun tidur itu minumnya bir, tentara-tentara luar. Apalagi bangsanya tentara Rusia. Bangun tidur langsung blok. Itu kita kagak ngomongin dia karena dia tidak beragama Islam. Yang kita bicarakan kita yang beragama Islam. Sebodohnya orang Islam itu pasti tahu bahwa bir itu hukumnya haram. Hati kecilnya dia akan berkata, ini haram. Berarti kan hatinya udah ngingetin. Sudah ada pilihan. Haram, jangan. Berarti takdirnya dia tidak minum. Takdir menang, takdir kebaikannya. Tapi kemudian takdir sudah mengatakan jangan diminum, jangan ditebang. Itu pohon pisang orang. Jangan diminum. Akhirnya apa? Udah nyobain dikit-dikit. Yang baik terkalahkan dengan yang buruk. Berarti akal dan hati yang sudah Allah berikan untuk dirinya kagak dipakai. Paham ya Pak ya? Nah itu. Orang bunuh diri, takdir apa bukan? Takdir, tapi takdir itu mengalahkan yang baik. Pikirannya sudah terkontaminasi, hatinya sudah kotor. Maka dia pilih jalan yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Dia seperti kayak gini kan, orang yang lahir dalam cacat tuh ya. Itu kalau saya bilang itu dari orang tuanya sendiri tuh. Ada sebabnya begitu. Ada sebabnya begitu. Lahir dalam keadaan cacat. Iya. Ada sebabnya begitu. Tapi ini juga kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai ada suudzon. Jangan sampai ntar begitu di kampung kita ada orang lahir anaknya cacat terus kita bilang bapaknya kagak bener ini. Jangan juga. Itu juga kita jangan. Itu harus menjaga hati juga. Orang mati pada biru, tangannya biru, badannya biru, kakinya biru. Wah, suul khotimah itu. Mengapa? Biru semuanya.
Kalau orang bener kok agak bakalan pada angus begitu. Ya kalau dia penyakitnya jantung bisa terjadi begitu. Nah kita udah nuduh orang yang kagak-kagak. Nah itulah pentingnya muhasabah. Sebelum kita menjustifikasi orang, memvonis orang, menyalahkan orang, menilai orang dengan penilaian yang buruk, lebih baik kembali kepada diri kita. Kita ini termasuk orang yang benar apa belum? Orang yang dekat sama Allah apa belum? Orang yang banyak dosanya apa? Banyak banget, kan gitu. Orang yang banyak dosanya apa? Banyak banget, itu kan diri kita itu kan. Kalau ustadz, ya Allah, banyakan ustadz dosanya. Jangan bangga jadi ustadz. Ancamannya berat banget. Di dalam kitab Matan Az-Zubad, wa alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, orang berilmu, orang pinter, tapi dia kagak pakai ilmunya, kagak bermanfaat ilmunya, dia terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama. Padahal dia tahu, dia alim, dia pinter, dia tahu dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Ya, kadang-kadang saya nangis habis khotib Jumat, nangis. Dengan gagahnya saya di atas podium. Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah. Apa artinya? Bertakwalah kamu, bertakwalah kamu, bertakwalah. Kamu yang ngomong tuh udah bertakwa apa belum? Tanya dirimu. Bahasa Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar cuman bisa ngomong doang, kagak bisa meraktekin. Dosa besar ngajarin orang doang, tapi lu sendiri kagak pakai ilmu lu. Kayak lilin dinyalain, yang lain terang, manfaat buat yang lain, tapi lilinnya kebakar. Itu ustadz nauzubillah minzalik. Ustadz kayak kiai, buya, habib, semua sama. Cuman bisa ngajarin doang, tapi dia sendiri termakan oleh omongannya sendiri. Nauzubillah minzalik. Ya Allah, semua takdir Allah. Kalau kita bicara logika, nanti kita nggak ketemu, akhirnya nyalain Allah. Ada nggak anak kecil masih umur di bawah 5 tahun, balita, kena kanker otak, kepalanya jadi gede banget? Ada? Ada. Anak kecil itu milik siapa? Milik Allah. Bapaknya milik siapa? Emaknya milik siapa? Semua milik Allah. Maka Allah berkehendak melakukan apapun. Hari Sabtu kemarin saya ceramah di Duta Bumi 2. Kaget saya. Seorang ibu belum lama ditinggal lakinya kena COVID, meninggal. Punya anak satu, perempuan semata wayang, satu-satunya, baru 15 tahun. Namanya enggak usah saya sebut namanya, enggak enak kita nyebut nama orang. Jadi anak 15 tahun, anak gadis satu-satunya. Baru kemarin kecelakaan tunggal, meninggal, kecelakaan tunggal. Rumahnya gede banget, tingkat, gede banget. Saya tanya, ibu ditinggal suami, ditinggal anak, kuat? Dia bilang apa? Kehendak Allah. Masya Allah. Itulah ibu dipilih sama Allah. Kalau saya belum tentu kuat, bu. Ibu dipilih sama Allah, berarti ibu orang yang terkuat. Ibu tinggal di sini sama siapa? Sendiri, Pak Ustaz. Nggak ada yang dampingin sama sekali. Nggak ada. Sendiri. Di rumah yang gede, megah. Anak semata wayang meninggal. Lakinya baru kemarin meninggal. Kalau kita pakai akal kita kotor. Kok Allah kejem banget ya? Baru kemarin ngambil lakinya, sekarang udah anaknya diambil lagi. Kan yang lain banyak yang anaknya 12. Kan gitu ya kalau pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor kan sama Allah. Tapi kalau kita kembali lagi, jangankan anaknya dia, jangankan lakinya dia, dirinya dia sendiri aja milik Allah. Jadi kalau Allah mau ambil tiga-tiganya juga terserah Allah. Allah mau ambil tiga-tiganya terserah, mau milik Allah semua. Itulah konsep dari pemahaman innalillahi.
Siapa anaknya? 1 diambil sama Allah. Nabi kita anaknya 7, 6 diambil sama Allah. Anak Nabi padahal. Nabi protes, enggak. Ya emang milik Allah. Kita ini merasa kehilangan karena kita merasa memiliki. Kalau kita merasa semuanya adalah titipan Allah, milik Allah, ya mungkin kita merasa sedih tapi tidak terlalu berlarut. Ada yang kehilangan motor, pernah? Sedihnya luar biasa. Ya karena kita merasa itu punya kita. Apa yang punya kita gandulin, jangan sampai hilang. Tapi ketika kita berpikir, saya beli motor duitnya dari Allah. Motor Allah. Diambil sama Allah buat orang lain, silakan. Tapi saya minta ganti Allah yang lebih cakepan. Kan gitu. Ya, itu manusiawi. Artinya kita ketika kita siap untuk menerima pemberian, maka kita juga harus siap kehilangan pemberian itu. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Anak kamu, istri kamu, harta kamu, pangkat, jabatan, apapun yang kamu miliki hanyalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan, senang kagak senang, rela kagak rela, suatu saat diambil sama yang nitip. Tadi sore jam 5 tadi sore itu saya nyetel YouTube di TV. Saya setel apa? Tsunami 2004. Nangis lagi saya, nangis. Itu ya Allah, satu kampung disapu sama Allah. Yang rumahnya gede, hartanya semuanya habis. Itu harta titipan. Ada yang istrinya mati, ada yang anaknya, ada yang suaminya, ada yang emaknya, ada yang satu keluarga hilang semua. Itu semua titipan, semua milik Allah. Maka Allah berkehendak dan berhak melakukan apapun. Ya kita ya tetap aja menjadi hamba Allah. Tetap bersyukur dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Ya. Dah cukup sampai sini dulu. Ini baru 1 ya? Apa 2? 2. Ya. Nanti insyaallah malam Kamis berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.